Oke, kita masuk sekarang ke berita selanjutnya nih, Aya. Kayaknya apa nih, Mas? Lagi ada yang rame ya di antara ibu-ibu dan mak-mak sekarang ini di Republik. Jadi ini banyak yang get lost sebenarnya. Get lost? Get lost. Kenapa Salah tuh? alamat. Salah. Udah kayak Ayu Ting Ting ya, Mas ya. Kenapa Ayu Ting Ting? Cok, bawa Ayu Ting Ting kenapa? Iya, jadi kan lagu Salah Alamat itu kan lagunya Ayu Ting Ting. Yang mana? Duh, jangan Mas jangan pancing, nanti kita dangdutan loh Mas di sini ya. Ya memang pemirsa juga tahu ya bahwa ada ratusan lah setidaknya ya calon siswa SMP bukan saja hanya di Bogor tapi juga di Indonesia yang sekarang ini terancam batal masuk ke SMP negeri yang diimpi-impikan. Kenapa? Karena mereka itu terbukti berbuat curang dengan memasukkan alamat saat proses penerimaan peserta didik baru atau disebut juga dengan PPDB. Nah ini nih Mas yang rame banget nih, apalagi kalau udah emak-emak yang terlibat dalam suatu hal ini pasti rame banget kan. Apalagi di atas nama anak nih. Nah kita lihat dulu aja ya beritanya seperti apa nih. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB kerap menuai polemik setiap tahunnya. Salah satunya di Kota Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Bogor Bima Arya menyidak sejumlah sekolah secara acak akibat banyaknya laporan terkait kecurangan pada proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi di kota ini. Wali Kota menemukan fakta di lapangan bahwa telah terjadi manipulasi data yang diduga dilakukan oleh oknum calo. Pelaku memalsukan data kependudukan ratusan calon siswa yang mendaftar melalui jalur zonasi. Wali Kota Bima Arya akan memberikan sanksi tegas, yaitu mengeluarkan calon siswa bila terbukti memalsukan alamat mereka. Tim ini bertugas untuk menelusuri, melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk pendaftar SMP. Karena saya lihat tidak dilakukan verifikasi faktual di lapangan. Jadi tim ini akan bekerja keras 1-2 hari ke depan. Yang kedua, tim ini juga bertugas untuk melakukan penelusuran di lapangan terkait pendaftar yang ke SMA. Tapi karena SMA bukan merupakan ranah pemerintah kota, maka tim ini akan memberikan rekomendasi saja. Selain itu, Wali Kota Bogor juga membentuk tim khusus yang melibatkan instansi terkait untuk membongkar praktek kecurangan PPDB. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Nah tuh Mas, alamat palsu. Alamat palsu. Ayu Ting Ting kan? Jadi terinspirasi dari modusnya Ayu Ting Ting. itu mereka tuh bikin alamat palsu supaya bisa masuk ke sekolah favorit gitu ya. Itu karena sekarang udah ada zonasi itu ya Mas Ada ya. zonasi. Jadi, Kita mulai atau kita tanya saja langsung ya kepada Wali Kota Bogor yang memang juga cukup serius untuk mengusut permasalahan ataupun juga kasus ini setidaknya di Bogor, Jawa Barat ya. Sudah bergabung bersama kita ada Wali Kota Bogor, Kang Bima. Kang Bima, selamat malam. Salam Prabu, Ayah. Ya ini Kang Bima kita mau tanya ya, tadi kan ada berita juga yang kami siarkan tentang bagaimana Kang Bima menemukan modus-modus kecurangan. Bahkan juga Kang Bima bilang bahwa ini tuh ada caloknya gitu ya. Sehingga akhirnya siswa itu memasukkan alamat rumah tinggalnya demi masuk ke sekolah favorit. Begitu ya Kang Bima ya? Iya, jadi ada beberapa modus pelanggaran. Misalnya ada kepala keluarga yang nggak tahu bahwa kartu keluarganya itu dititipkan nama. Ada yang tahu karena memang diminta untuk ketitipan. Ada juga yang kartu keluarganya itu baru diupdate, dibuat beberapa bulan saja atau bahkan hitungan hari sebelum PPDB. Padahal aturannya kan nggak boleh, paling nggak di atas 1 tahun. Dan yang parah itu ada juga alamat fiktif, Prabu Ayah. Jadi kita turun ke lokasi, begitu dicek alamat itu nggak ada, betul-betul nggak ada. Ya katakanlah 6B gitu ya, 6B itu yang nggak ada, itu fiktif. Nah itu modus-modusnya yang menurut saya
pasti tidak hanya satu orang saja, pasti ini melibatkan beberapa pihak dari tempat-tempat yang berbeda. Dan itu yang sekarang sedang kita dalami melalui Inspektorat Kota Bogor. Nah, terus nasibnya gimana itu nanti anak-anak yang terindikasi melakukan kecurangan tersebut, Kang Bima? Ya, kalau ranah kita kan sebatas verifikasi. Jadi sekolah SD SMP kan wilayah kewenangan dari pemerintah kota. Betul. Maka begitu terindikasi atau terbukti tidak sesuai dengan data, itu dicoret. Kemarin ketika diumumkan penerimaan SMP itu ada 208 nama yang kita coret. Otomatis 208 nama ini harus mencari sekolah lain. Dicoret tuh ya. Kamu ada pertanyaan nggak ke Kang Bima? Iya, tapi yang buat saya penasaran gitu ya Kang Bima, itu sebenarnya alasan emak-emak ini untuk memasukkan atau memanipulasi alamat ini sebenarnya ada nggak Kang Bima? Itu kelihatannya alasannya itu beberapa modus ya, ada beberapa motif ya. Pertama pasti dari sekolah favorit, dari tempat yang bagus. Yang kedua ya siapa yang nggak mau di sekolah negeri karena lebih terjangkau. Mungkin orang-orang ini nggak mampu juga untuk mengakses swasta dan mencoba untuk mengakses negeri. Jadi sangat bisa dipahami, tapi tentu yang menjadi PR bagi kita adalah ini kan sistem zonasi nggak boleh diakalin. Karena kalau enggak, anak-anak kita itu mencari lokasi bukan mencari prestasi. Itu PR kita semua. Iya. Itu Nah, juga menurut saya harus dibenahi. concern saya juga tuh Kang Bima. Jadi akhirnya orang tua ataupun juga anak-anak itu ya udah yang penting pokoknya lokasinya dekat, prestasinya nggak terlalu dipikirkan. Akhirnya kan akan seperti itu ya Kang Bima ya, modus ke depan akan kayak begitu. Iya, ke depan itu kalau tidak kita rapikan semua, Dukcapil lebih diperketat dalam kepindahan data kependudukan, distrik dan sekolah-sekolah itu harus verifikasi secara teliti dan detail. Tapi yang paling substantif menurut saya, zonasi ini harus diiringi dengan pembangunan sekolah sebanyak-banyaknya. Iya. Karena kalau sekolahnya nggak rata, maka zonasi ini nggak bisa jalan sempurna. Pasti akan ada kesenjangan itu di titik-titik tertentu. Oke, berarti ini tantangan tersendiri ya Mas Prabu dan juga Kang Bima ya untuk pemerataan sekolah-sekolah mulai dari fasilitas infrastruktur juga ya. Oke. Karena kalau betul. sekolah, tapi kan Kang Bima kalau SMP itu kan di wilayahnya kota ya. Artinya kalau pembangunan SMP itu di bawahnya Kang Bima bukan ya? Di Bogor? Iya, di Bogor. SMA baru Jawa Barat. Ya artinya PR bagi kita juga untuk membangun sekolah-sekolah baru. Anggaran pemerintah kota kan selama ini juga dianggarkan untuk pemeliharaan kelas, merawat bangunan yang jumlahnya juga nggak sedikit. Dan perlu komitmen bersama karena dana ini kan disetujui oleh DPRD. DPRD harus mendukung. SMA juga harus dibangun lebih banyak lagi oleh provinsi. Jadi penting nih DPRD juga melihat bahwa ini merupakan sebuah keterdesakan ya. Pembangunan sekolah yang merata, dalam hal ini kota itu adalah SMP, SMA juga kan di provinsi ya Kang Bima. Saya terakhir mungkin ke Kang Bima gini, sebagai pejabat publik begitu Kang. Kita kan sama-sama tahu bahwa ini bukan saja hanya terjadi di Bogor ya. Terjadi juga di belahan kota yang lain di Republik ini, saya yakin juga seperti itu. Dan juga tingkatannya juga bukan hanya SMP tetapi SMA juga sebenarnya kan ada gitu. Dari Kang Bima sendiri gimana sikapnya? Apakah lebih baik zonasi ini dirubah saja sistemnya atau ada lagi solusi lain agar tadi ya kembali bahwa anak-anak itu mencari prestasi bukan saja hanya lokasi gitu. Sebetulnya sistem zonasi ini bagus, baik dalam hal memeratakan akses pendidikan. Tapi ke depan itu harus sama-sama komitmen. Jadi kalau ada sistem zonasi harus ada anggaran dari Kementerian PUPR yang lebih untuk melokasikan pembangunan sekolah-sekolah. Kemudian harus ada komitmen dari Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil untuk merapikan database pendidikan, kemudian soal perpindahan antar wilayah yang lebih ketat. Kemudian dari Dinas Pendidikan juga harus dipastikan lagi proses verifikasinya. Jadi pembenahannya ini menyeluruh. Jadi kalau nggak berbenah, kalau nggak berubah,
tahun depan akan seperti ini lagi, pasti saya yakin saya. Oke, terakhir kali ya Mas Prabu ya terkait dengan calo nih Kang Bima, apakah ada penindakan nih untuk kedepannya? Ini kan cukup meresahkan juga ya Kang Bima ya. Saya perintahkan inspektorat untuk mendalami apakah ada keterlibatan dari ASN, dari dinas maupun wilayah. Nah, tetapi kalau non ASN tentu ranahnya beda. Ini harus ada aduan ya. Apabila ada bukti kita serahkan nanti ke pihak yang berwajib. Oke. Ya, saya sepakat Kang dan dukung agar segera dibongkar begitu ya, apakah itu bentuknya calo atau sindikasi atau apapun lah itu namanya. Yang jelas ini sebuah praktek yang sudah terbuka, terjadi dan ada di mana-mana begitu. Rasanya bukan hanya Kota Bogor ya Kang Bima ya. Kota-kota lain pun juga kita harapkan bisa mengikuti aksinya Kang Bima atau apa namanya inisiatifnya Kang Bima begitu untuk melakukan hal yang serupa. Terima kasih ya Kang Bima sudah berbagi bersama kami di iNews. Ya, terima kasih Kang Bima. Prabu, saya kasih. Oke Nah, itu. tuh, Mas. Jadi memang pendidikan kita tuh masalahnya rumit juga sih ya. Rumit ya, mulai dari pemerataan tadi ya Mas ya, seperti dikatakan. Pemerataan tapi juga masalahnya anggaran. Anggaran itu kan juga bukan saja hanya disetujui sama pemerintah atau eksekutif, tapi juga sama anggota dewan. Anggarannya juga Luas ada ya, atau Mas, ya. enggak. Oke. Dan kita juga harus tahu juga, pemirsa juga harus tahu. Ini banyak yang nggak tahu loh. Kalau SMP itu di kota, jadi pemerintah kota itu yang mengelola. Kalau SMA itu ada di provinsi. Oke. Nah kalau kampus itu adanya di kementerian. Jadi memang domainnya beda-beda. Baik. Jangan sampai teriaknya salah gitu. Ya. Tapi Mas Prabu satu lagi nih terkait dengan pemerataan tadi. Guru-guru itu penting juga nggak sih Mas di melakukan iya pemerataan dong, juga pasti gitu dong. supaya nggak merasa tumpang tindih gitu kan untuk Makanya nanti favorit-favoritan. kita coba tanya sama Menteri Nadiem itu. Mudah-mudahan Menteri Nadiem nanti bisa ya. Kita undang ke sini Mas ya. Konspirasi Prabu. Oke, kita akan break dulu ya, Aya. Di segmen selanjutnya kita akan juga mengangkat beberapa isu terhangat di hari ini. Ya, jangan kemana-mana tetap di Konspirasi Prabu.